Terima kasih Bapa dalam surga. Setiap hari kami mau lebih dan lebih lagi melekat kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing, dan menjadi juru selamat bagi setiap umat-Mu yang mencari Engkau. Kami mau lebih mengerti dan lebih jelas ya Bapa, mempersiapkan diri Tuhan. Terlebih di dalam semua keadaan di sekeliling kami. Banyak hal-hal terjadi di luar jangkauan pikiran umat-Mu. Tetapi semua itu harus terjadi ya Bapa, seperti apa yang Engkau sabdakan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Beri mereka roh kepekaan. Beri mereka roh senantiasa. Mau Tuhan lebih banyak mendengar akan tuntunan dan bimbingan-Mu. Sehingga masing-masing boleh mempersiapkan diri akan keadaan tanda-tanda zaman yang seperti ini. Terima kasih Roh Kudus. Beracaralah di tengah kami. Kami mau lebih dan lebih lagi mengerti dan belajar. Karena tidak ada satu sabdamu pun yang boleh kami lewati. Tetapi semua yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu benar-benar terjadi Tuhan. Terlebih di waktu-waktu saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu menuntun, membimbing, dan memberitahukan hal-hal yang akan Engkau lakukan. Beri kewaspadaan kepada setiap kami untuk lebih melekat dan lebih dekat kepada Engkau. Sehingga pada waktu Tuhan, waktu-Mu yang terjadi, kami sudah siap Bapa. Karena hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Yang percaya dan mau lebih lagi belajar dan mengerti akan firman Tuhan, mengatakan amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Kalau kita boleh melihat apapun yang terjadi di sekeliling kita ya, terutama saat ini, baik yang ada di San Luis Obispo, kebakaran yang begitu besar, dan juga apa yang terjadi di Texas, sedemikian flood ya, air bah yang begitu luar biasa, sehingga menyeret daripada anak-anak yang lagi Bible camp, anak-anak kecil yang tidak mengerti, tidak apapun ya, tetapi Tuhan tadi sudah berbicara sedemikian rupa. Nah, Tuhan izinkan semua itu terjadi ya, dan ini merupakan suatu agar umat Tuhan yang masih ada, yang masih menikmati di dalam hari-hari ke depan ini, lebih waspada dan waspada. Karena Tuhan itu berbicara dengan 1, 2, 3 hal. Tetapi sering kali kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mengindahkannya. Ya, mari yang terkasih, kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, shalom buat jemaat yang terkasih dan juga pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Ya, kita mau belajar pada siang hari ini dan tema pada waktu ini adalah desakan waktu. Saya mendapatkan hal ini pada waktu saya berdoa. Bukan sampai saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok tidak dibilang waktu yang mendesak? Tetapi desakan waktu. Terserah Anda mau memikirkan hal yang bagaimana. Emangnya Bu Pendeta gak salah eja atau gimana? Waktu yang mendesak atau desakan waktu. Saya rasa kalau desakan waktu berarti ada something yang membuat kita itu di-push ya. Desakan waktu. Mari kita mau pelajari bersama-sama yang terkasih. Ya, karena sering kali kita sebagai anak Tuhan sekalipun kita ini berkali-kali salah timing. Pernah atau pernah? Ya, kita tanpa kita sadari kita sudah salah timing, melewatkan momen-momen yang indah yang Tuhan sediakan. Ya,
Setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu tanpa kita sadari, kita lewati yang terkasih. Ayo koreksi diri, pendengar yang setia dan jemaat. Masing-masing, sudah berapa tahun kita dibaptis? Udah berapa tahun kita mengaku bahwa kita ini sebagai anak Tuhan? Dan apakah yang saudara dan saya peroleh? Apakah ada satu kemajuan di dalam kita mengiring Tuhan? Adakah satu perubahan di dalam kehidupan kita? Pada waktu kita menggebu-gebu kita mau dibaptis dan kita mau menjadi anak Tuhan. Ada perubahan enggak? Bahkan sampai yang sudah masuk di dalam sekolah Alkitab. Tetapi di dalam pelajaran yang saudara alami di dalam sekolah Alkitab, adakah berbuah-buah di dalam diri kita? Now is the time. Tuhan memperingatkan yang terkasih. Pelajarilah kitab kehidupanmu masing-masing. Setiap daripada kita ini memiliki kitab kehidupan. Jangan menjadi Kristen atau menjadi anak Tuhan yang nunut. Nunutnya cuma hari Minggu. Yang ikuti cuma hari Minggu. Begitu keluar dari gereja sampai parkiran udah lupa. Tidak ada sesuatu pun yang meterai di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus persiapkan yang terkasih? Kejadian di mana-mana sudah sangat amat jelas. Ya, jangan sampai kita ini ditinggalkan sedemikian. Contoh kalau dikatakan, ya, jangan sampai kita itu salah timing, ya. Jadi waktu Tuhan kita udah nggak tahu yang gimana. Terlebih-lebih saudara dan saya ini tinggal di Amrik. Di Amrik kita ini dapat 4 musim. Amin. Dengan adanya 4 musim, kalau kita itu salah timing atau kita itu don't care about the timing, tidak peduli dengan adanya 4 musim tersebut, ya nggak ada yang larang sih, mau yang siap sedia atau yang enggak. Tuhan kasih freedom, Tuhan kasih kehendak bebas. Misalnya, pada waktu musim dingin, pada waktu masa winter, kita pakai baju summer. Nah, di sini udah terjadi satu kesalahan apapun. Atau mungkin ada yang menjawab, Bu Pendeta, sekalipun winter saya tidak merasakan winter. Saya tetap teguh, saya tetap kuat, nggak kedinginan. Up to you. Suka-sukanya. Ya, sedemikian rupa. Di dalam Tuhan mengajarkan melalui kitab kehidupan bagi setiap Anda dan saya. Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Terserah kita mau menjalankan, terserah kita mau memakainya, atau kita semau gue. Dan saya melihat, dengan adanya tanda-tanda zaman yang seperti ini, masih ada orang yang begitu membatasi dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Untuk mau menggebu-gebu mencari Tuhan, untuk mau melekat kepada Tuhan, itu rasanya terhalang. Lebih mementingkan nikmatnya daging. Pilihan ada di dalam tangan kita sendiri yang terkasih. Tapi saya mau mengingatkan, dengan adanya tema khotbah, desakan waktu. Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin ada yang jawab ke saya, Pendeta, gimana sih hari yang jahat? Saya menikmati setiap hari saya penuh glamur, penuh sukacita. Nggak ada kejahatan kok dibilang jahat. Yang berbicara adalah firman Tuhan yang terkasih. Kalau kita nggak waspada, terserah. Sama dengan saudara lagi mengendarai mobil. Di Amerika drive-nya di sebelah mana. Dan kecepatannya berapa. Semuanya itu sudah ada. Tetapi kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas sedemikian rupa, kita juga akan bayar harga. Demikian juga dengan kitab kehidupan ini. Sampai dikatakan pergunakanlah nak waktu yang ada. Pernah enggak? Oh, Bu Pendeta cuma nakut-nakuti orang.
Up to you. Tuhan itu cuma mengingatkan pilihan di tangan saudara dan saya. Ya. Jadi kalau sudah ada peringatan seperti ini, betapa mendesaknya waktu itu. Kita diingatkan. Sampai tema khotbahnya desakan waktu. Ya. Artinya bahwa sesuatu kesudahannya itu sudah dekat. Tetapi hanya Tuhan yang tahu, tidak ada satupun manusia yang tahu. Seringkali banyak kalau Anda baca di TikTok atau baca di YouTube atau baca di mana, oh ada Tuhan di sini, oh ada ini bakal begini, oh ada berhati-hatilah. Jangan kita telan aja. Kita ambil positifnya. Memang kita harus hati-hati. Memang kita harus siap siaga. Memang kita harus lebih melekat kepada Tuhan. Jangan kita itu lupa segala-galanya karena nikmatnya dunia. Ya, karena waktu Tuhan itu dikatakan seperti pencuri. Ya, Tuhan datang itu seperti pencuri yang terkasih. Ya. Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan yang aktif di gereja, yang hidupnya senantiasa mengatakan akan firman Tuhan, tetapi kehidupannya jauh keluar daripada apa yang difirmankan. Mungkin Anda pernah menemuinya sedemikian rupa, ya. Jadi hidupnya sangat amat menyedihkan, ya. Jadi seolah-olah bahwa hidup di dunia ini adalah milik mereka sendiri, gak akan berakhir. Ya, hidup itu sedemikian rupa. Jadi segala kecerobohan, segala pemborosan waktu, ya, kedangkalan di dalam pikirannya, tidak mau memikirkan, tidak mau mikirin itu terlalu serius, Bu Pendeta. No. Tuhan sudah memberikan saudara dan saya diciptakan sebagai anak-anaknya. Tetapi ada rambu-rambu yang Tuhan berikan. Jalani ini, nak. Memang kamu hidup di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan seperti, memang iya. Lah bagaimana untuk kita bisa mengatasi kehidupan kita yang sedemikian rupa? Pilihan di dalam tangan kita. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Tidak menghiraukan betapa pentingnya kita mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan itu sebaik-baiknya. Ya, mari yang terkasih, waspadalah. Banyak sekali orang mengatakan, oh Bu Pendeta, pikirannya Bu Pendeta terlalu pendek. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Hari esok masih panjang. Jangan mikir negatif Bu Pendeta. Belum tentu kita bisa menikmati hari esok. Belum tentu kita bisa melihat akan hari esok. Oleh karena itu berhati-hatilah. Bukan untuk menakut-nakuti. Semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi jangan meremehkan waktu. Ya. Ada seorang yang bernama Brian Tracy. Dia adalah seorang motivator internasional yang berkata, setiap menit yang saudara dan saya gunakan dalam perencanaan akan menghemat 10 menit dalam pelaksanaan. Ya. Hal ini akan memberi kita 1000% energi. Dan salah satu cara bijak dalam mengatur waktu adalah dengan membuat perencanaan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus memang melakukan satu perencanaan. Tetapi libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu. Jangan perencanaanmu itu me, I, mine. Libatkan Tuhan. Ya. Jadi perencanaan yang baik akan menghemat waktu dan tenaga. Ya. Sementara tanpa perencanaan yang baik yang terkasih, maka bisa dipastikan bahwa kita ini membuang-buang waktu. Ya, yang kita miliki. Bayangkan kalau kita menjadi seorang tukang pos. Kalau tukang pos itu tadi tidak mengatur jadwalnya dengan baik. Ya, dia tidak merencanakan sesuatu, ini harus ada di mana, ini di line yang mana, ini ada yang di utara, ini ada,
Dia tukang pos ini akan berputar-putar, nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana ini. Ya, karena tidak ada yang dia lakukan perencanaannya dengan baik. Sedemikian juga kehidupan Anda dan saya. Libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu. Percayalah, Tuhan akan menuntut jalan hidup kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita mau lebih dalam lagi. Kita tadi sudah baca Efesus 5:16. Sekarang kita mau lebih lagi di dalam Efesus 5:15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Apa saudara sudah meteraikan ayat ini? Ya, dengan sangat amat jelas tadi dikatakan pada ayat yang ke-15, ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya ini hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang apa sih? Orang yang nggak bisa dikasih tahu. Memang aku lahir sudah begini, Bu Pendeta. Mau apa? Orang tua aku sudah mendidik aku dari baby itu begini. Jadi aku nggak bisa diubah. Lah kata Tuhan, up to you. Ya, Tuhan nggak pernah memaksa kok. Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi kalau sudah ada dengan tanda petik, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Hidup di dunia ini jangan semau-mau gue. Gitu. Misalnya, contoh aja yang simple. Makanan dilarang oleh dokter. Ini kan hidupku, ini perutku, ini mulutku. Aku mau makan ya sesuka-sukaku. Aku mana yang suka, padahal itu sudah larangan terlalu dalam dari dokter. Ya, terserah. Setiap kita punya freedom yang terkasih. Ya, orang bebal adalah orang yang keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Tapi dikatakan, hiduplah seperti orang arif, orang yang bijaksana. Mana yang boleh kamu lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Sedemikian rupa. Ya, tadi di ayat 16 kita sudah baca. Yang terkasih, pergunakan waktu yang ada because the time is short. Ada orang yang mengatakan, oh aku masih muda, Bu Pendeta, aku masih muda. Belum waktunya aku mati. Tuh, kan sudah ada kesaksian kapan yang saya pernah katakan. Mereka yang lagi waktunya beribadah, tapi dengan grupnya bilang, oh nggak usah kita beribadah, ayo kita pergi. Ya, cuci mata, kita pergi ke pariwisata. Sedemikian rupa, di dalam perjalanan menuju ke gunung, pada waktu mereka vacation, Tuhan gak ngelarang loh, lu mau pergi vacation, pergilah. Apa yang terjadi di tengah perjalanan ke gunung sedemikian, jalannya macet. Salah satu anak, umur 16 tahun, dia keluarkan kepalanya dari kaca mobil itu. Dia mau melihat, ini macetnya kena apa sih? Lah kok bisa itu loh. Putaran daripada kaca mobil itu langsung naik ke atas, jebret, langsung dia muntah darah dan meninggal. No one know for tomorrow. Tidak ada satupun yang tahu akan hidup kita. Untuk tomorrow, untuk hari depan kita. Tidak ada satupun yang tahu. Oleh karena itu jangan sombong. Kalau kita pada waktunya kita untuk Tuhan bilang, aku sudah kasih kamu waktu nah. Ya. Kamu mau pakai apa waktumu terserah. Ya. Saya masih bisa bergereja di rumah, Bu Pendeta. Saya masih bisa dengerin YouTube, bisa dengerin up to you. Tuhan gak pernah maksa. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Hatimu yang terkasih. Ya, haleluya. Ya, dan di ayat 17 dikatakan jangan bodoh. Nah, jangan bodoh artinya apa? Nurut pikirannya sendiri. Pokoknya aku seneng. Emangnya gua pikiran, aku kan juga mau seneng-seneng. Nah, ya. Tetapi di sini dikatakan usahakanlah. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang saudara dan saya harus usahakan. Harus kita lakukan.
Memang mungkin kita nggak bisa, tapi Tuhan bilang usahakanlah nak. Supaya kamu itu mengerti kehendak Tuhan. Karena apa yang terkasih? Pendengar yang setia. Karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini Tuhan mau hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak pikiran kita. Apalagi kalau kita bebal. Membuat peraturan sendiri. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Kalau kita bisa melihat, ya, ada orang yang mengatakan masih ada hari esok, pendeta, ini masih 1 tahun, ini baru tahun baru loh. Baru tahun baru, nanti kan sampai Desember, masih banyak waktu saya bisa ke gereja. No. Kalau memang kita nggak mampu, Tuhan juga nggak pernah paksa. Yang terkasih Tuhan, yang penting hati kita ini loh, hati kita. Tapi kalau hati kita itu sudah nggak benar, Tuhan juga tahu. Tapi kalau hati kita benar tuh Tuhan bless you, percayalah. Ya, Tuhan nggak pernah mau paksa sedemikian rupa. Ya, jadi seperti inilah yang Rasul Paulus juga katakan. Ya, jangan jadi bodoh. Ngertilah apa yang Tuhan mau. Ngertilah apa yang kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Baik semuanya. Ya, sekalipun jalannya sulit, sekalipun jalan berbatu-batu, sekalipun waktunya itu aduh sedemikian padatnya, tapi Tuhan tetap memberkati. Kalau kita taat setia ya, yang terkasih, Tuhan tahu hatimu yang nomor 1. Ya, jadi Paulus itu meminta untuk saudara dan saya, perhatikanlah bagaimana hidupmu, bagaimana kamu hidup, itu perhatikanlah. Ya, jangan lihat-lihat orang lain dah. Orang lain yang mau kemana, apa aja planningnya dia. Kita mau ikut planningnya Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya, banyak yang membuang-buang waktu. Ya, kalau kita aja dalam lagi membersihkan rumah, barang-barang yang tidak kita pakai kita buang di sampah karena udah penuh-penuhin. Ya, barang udah begitu banyak dan tidak terpakai, dan apalagi kalau udah udah rusak ya kita buang ke sampah. Tetapi kalau Anda dan saya membuang-buang waktu, engkau tidak akan bisa mengambil balik loh. Waktu itu tidak bisa kita ambil kembali, yang terkasih pendengar yang setia. Ya, kan sedemikian rupa. Waktu, ada orang yang bilang, Bu Pendeta nggak tahu. Waktu itu kan duit. Ada kan pepatah itu, waktu adalah uang, time is money. Sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi sedemikian rupa, apa yang dicernakan sedemikian rupa itu benar apa enggak? Kalau waktu itu adalah uang, sekalipun kita kehilangan uang itu, kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa cari lagi. Tetapi kalau saudara dan saya kehilangan waktu, nggak bakal bisa dibeli lagi. It's too late. Sudah sia-sia. Ya. Jadi kehilangan waktu itu buat selama-lamanya. Makanya hati-hati pendengar yang setia dan juga jemaat. Ya. Ada pepatah yang berkata, janganlah membunuh waktu. Tuh, apa itu membunuh waktu yang terkasih? Karena tidak akan ada kebangkitan dari waktu itu. Waktu itu tidak bisa diulang kembali. Misalnya hari kemarin apa? Hari Sabtu. Kita mau balik, sekarang ini hari Minggu. Kita mau balik lagi kepada hari Sabtu, nggak bisa. Gitu loh. Oh Tuhan, ampuni aku, kemarin itu hari Sabtu. Aku mestinya begini, tapi aku nggak bisa. Ya, sekalipun kita minta ampun, Tuhan ngampuni. Tetapi hari itu tidak bisa kembali lagi kepada Anda. Itu loh ya, Tuhan mengingatkan kita di sini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, hiduplah dengan bijaksana. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Manfaatkan mencari Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ada seseorang yang bernama Zivana Letisa. Dia memberikan istilah penting mengenai waktu. 2 istilah penting. Yang pertama, clock time. Ya, sebuah ukuran dan patokan yang kita gunakan saat ini. Misalnya 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Ya. Dan yang kedua, real time.
Waktu yang gunakan tiap orang sesuai dengan cara pengaturannya. Ya. Sedemikian rupa, ada yang mengaturnya dengan baik, tetapi ada yang mengaturnya dengan amburadul. Tidak bisa mereka mempergunakan waktunya dengan baik. Ya. Jadi kita gagal mengatur real time, maka seluruh aktivitas kita bisa kacau balau. Karena waktunya udah terlambat. Ayo misalnya kalau saudara mau pergi, kita tahu, aku ada undangan jam segini. Nah, kita dengan adanya itu real time, Anda diundang jam 6 sore. Tetapi karena kita masih santai, lelet-lelet, segala macam apapun, jadi kita tidak mempergunakan waktu dengan bijaksana yang terkasih. Ya, sembrono. Ya, oleh karena itu dikatakan jangan bertindak sembrono yang terkasih. Melainkan carilah dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Anda ada janjian jam 6 ya sebelumnya Anda persiapan. Ya, supaya kita tidak terlambat waktunya. Ya, jangan pernah berpikir kan masih ada hari esok Bu Pendeta, gak usah khawatir. Ya, masih ada hari esok. Justru karena masih ada hari esok, kita juga harus memikirkan sebaliknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita pada hari esok. Benar? Ya, kita nggak tahu. Contoh aja misalnya, kita nggak tahu misalnya 2 jam lagi sakit kepala. Loh, nggak ada dan nggak diminta. Tapi tahu-tahu mendadak sakit kepala. No, ya, karena kita nggak tahu. Oleh karena itu sekali lagi hendaklah kita mengerti dengan bijaksana waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Every day is very important. Every hour, setiap jam itu adalah Anda dan saya nggak pakai oksigen, itu sudah luar biasa. Pikirkanlah. Mungkin karena orang sudah kebiasaan ya, tarik napas juga nggak bayar. Ya toh, tarik napas nggak bayar, bisa napas enak, lega. Ya udah biasa gitu. Tapi kita dengan tarikan napas yang seperti ini adalah dari Tuhan. Kita tidak pernah say thank you. Terima kasih Tuhan, aku sehat hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa menjadi saksimu. Melakukan semua yang baik untuk engkau. Ada enggak begitu? Ya, oh buru-buru aku harus begini. Ini aku harus begitu, aku harus begini. Nah, sudah di luar Tuhannya di mana? Enggak tahu. Ya, semuanya hanya me, I, mine. Oke, yang terkasih, libatkan Tuhan. Mintalah roh kebijaksanaan untuk Anda bisa mengatur waktumu dengan baik sedemikian rupa. Ya, apakah Anda tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan itu ya, waktu itu sendiri tidak akan mengubah apa-apa loh. Tidak akan mengubah apapun. Tetapi Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Ini warning. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Tetapi waktu itu sendiri tidak bakal akan mengubah apapun. Loh kok gitu Bu Pendeta ngomongnya? Ya sedemikian. Karena banyak orang yang memiliki konsep yang keliru yang terkasih. Bahwa waktu itu seolah-olah bisa mengubah sesuatu. Ya, bisa mengubah sesuatu. Contohnya, ya, saat berhadapan dengan seorang yang nggak ngerti apa-apa atau alias oon gitu ya. Kita bisa berkata, waduh, waktu itu dengan adanya waktu ini nanti pasti aku bisa berubah. Yang sekarang teler-teler, yang sekarang ngedrak-ngedrak, yang sekarang lelet-lelet, nantilah dengan berjalannya waktu. Aku akan disembuhkan, aku akan dibebaskan dari drag ini. Ya, aku bisa dibebaskan dari ikatan-ikatan. Ya, waktu akan bisa mengobati aku. Waktu akan mengubah aku. Waktu akan membuktikan bahwa aku manusia yang akan berubah. Yang terkasih, waktu tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak dapat melakukan semuanya itu. Ya, dari mana saudara tahu? Ya, sering kali ada dikatakan, nanti kalau aku sudah tua, pasti aku nanti terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupku.
Kita sudah merancangkan sendiri sedemikian rupa. Dengan adanya waktu, nanti aku akan diselamatkan. Yang terkasih, saya mau jelaskan. Saudara tahu, pada waktu Saulus, Anda tahu siapa Saulus? Dia adalah pembunuh daripada murid Yesus. One day, dia berubah menjadi Paulus. Dari siapakah perubahan itu? Dari Tuhan yang merubah. Bukan dengan adanya waktu. Waktu tidak akan bisa merubah Saulus itu jadi Paulus. No. Tetapi dari kuasa Tuhan yang menjamah dan yang mengubahkan. Jadi sekali lagi, berhikmatlah yang terkasih. Jangan dikit-dikit diserahkan waktu. Nantilah. Anak-anak yang berbicara kepada orang tuanya. Nantilah mama, sekarang sebelum waktunya saya bekerja. Nantilah kalau saya umur 50 saya pasti dapat pekerjaan yang baik. Kalau tidak ada something di dalam dirinya sendiri, di dalam mindsetnya juga, dan tidak melibatkan Tuhan, gak bakal ada perubahan, gak bakal. Yang mau terikat ya tambah tenggelam, kecuali kita berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk merubah hidup setiap kita. Ada amin? Ya, Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doamu, melalui hatimu, melalui pengertianmu. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghidupkan di muka bumi ini. Hanya kuasa daripada Tuhan Yesus. Saudara percaya enggak? Sekalipun tanaman itu loh, tanaman yang Anda tanam di rumah, itu bisa diajak bicara. Bisa diajak ngomong. Berarti apa? Ada tanda kehidupan. Tanaman mati, tanaman hidup. Mungkin orang bilang, oh Bu Pendeta ini ekstrim, sesat. Praktek lu. Praktek. Yang terkasih. Tanaman, ini saya praktek sendiri, makanya saya tahu. Mungkin ada teman yang tahu juga melihat. Tanaman yang udah kering, yang udah setengah loyo, setengah mau mati. Saya siram, saya bilang, ini air hidup. Air hidup yang aku kasih ke kamu ya. Ayo, kamu mesti hidup. Tuhan Yesus sayang kamu. Ya, God bless you, Mama love you. Tiap hari saya gituin loh. Dari tanaman yang tidak ada buah, yang tidak ada bunga. Sekarang maybe almost 20 itu buahnya. Berbuah banyak. Loh, sedemikian rupa. Ada lagi yang satu guava. Daunnya aja yang buahnya. Tak bilang, ayo kamu mana, kasih dong mama bunganya. God bless you, Jesus love you. Bu Pendeta gini tuh. Sekarang bunganya pure dan mulai berbuah kecil-kecil. Yang terkasih, mau praktek, jangan main-main sama Tuhan. Dia pendengar yang setia di dalam setiap perkataanmu. Ya, orang nanam pepaya itu mudah atau sulit? Sulit loh. Gitu. Dulu kepingin sekali kalau saya ada orang yang punya tanaman pepaya, kepingin makan daunnya. Ya, saya suka daun pepaya yang pahit itu masak. Akhirnya saya ketemu beli di Home Depot $21, kecil. Sekarang sudah 1 meter lebih. Dan apa? Saya ajak ngomong. Nah, ada kehidupan, ada kuasa dalam bibir mulutmu. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Coba kalau saya beli, saya cuma tanam. Kamu hidup, kamu mati, up to you. No. Jadi kita mau mempergunakan waktu untuk kehidupanmu sendiri. Kita tidak mempergunakan dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ada mujizat dalam bibirmu, nak. Lakukanlah semuanya itu. Makanya Hosea 4 ayat 6 itu terjadi. Tidak ada apa-apanya. Why? Karena gak pernah mau praktek. Semuanya bisa diubahkan. Gak ada yang gak diubahkan.
Ya, suami istri yang perang dunia, yang satu sudah sampai kutub utara, yang satu kutub selatan. Loh, bukan mau ngomongin atau gosipin orang, bukan. Setelah mereka praktek di dalam nama Yesus ada kuasa, 3 hari mereka dipulihkan. Mau apa lagi? Lah kalau Anda dan saya menjadi anak Tuhan, memiliki kitab kehidupan tapi nggak pernah mau praktek, nggak bisa gini, nggak pernah bakal terima mujizat, nggak bakal. Lah anak Tuhan yang mengaku orang Kristen tidak pernah merasakan mujizat, rugi loh. Ngapain jadi anak Tuhan kalau nggak pernah terima mujizat? Amin. Mujizat itu terjadi dari mana yang terkasih? Pendengar yang setia. Mujizat Tuhan itu terjadi melalui masalah hidupmu. Tapi kalau anak-anak Tuhan nggak mau masalah, pendeta nggak mau, takut sama masalah, bener-bener. Kalau Anda mau lihat mujizat kuasa Tuhan terjadi, kalau kita mau melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, itu melalui persoalan, masalah yang kamu hadapi, dan mulut kita berseru kepada Tuhan. Mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Jangan dipakai waktunya Tuhan itu buat yang boten-boten. Rugi kita. Mestinya terima berkat Tuhan kok. Ayo. Semoga perkataan ini mengubah hati setiap kita yang mendengarkan. Berapa banyak waktu yang saudara sudah buang. Berapa banyak waktu Tuhan yang kita sia-siakan. Ya. Luar biasa yang terkasih. Jadi ada waktu akan menjawab, ada orang banyak kan yang nyebut gitu. Oh mama, nanti waktu yang akan menjawab. Oh ada lagi yang bilang, oh nanti dengan adanya waktu yang akan menyembuhkan. Oh nanti ada lagi waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan mengubahkan. Yes. Tetapi libatkan Tuhan. Kalau cuma ngomong doang, gak bakal itu berubah. Gak ada perubahan. Sudahlah Bu Pendeta, anak saya jangan dikejar-kejar. Nanti kan pasti ada perubahan. Waktu yang akan mengubahkan. Gak bakal waktu akan mengubahkan kalau tidak ada doa orang tua. Kalau tidak ada kuasa daripada transformasi daripada kuasa Tuhan yang mengubah anak itu. Kapan itu Pastor Roland yang cerita sendiri loh, pernah dengar gak? Anaknya sudah umur 55 tahun gak bisa drive. Kemana-mana naik Uber. Loh, gimana? Karena gak boleh sama orang tuanya. Gak boleh dong, jangan anakku kerja di McDonald kan capek dia, kasihan. Kalau dia ngedrive kan juga kasihan, capek. Loh ya wes. Ya anaknya tiap hari cuma main game di rumah. Ya, hati-hati yang terkasih. Rugi loh kita. Kalau kita tidak mempergunakan, makanya sudah sesuai dengan adanya tema khotbah, desakan waktu. Sekalipun mungkin pendengar ada yang berusia 70 tahun. Iya Bu Pendeta, saya nggak tahu sebab orang tua saya nggak pernah mendidik saya. Sekarang saya sudah umur 70 tahun. Never too late. Nggak pernah terlambat kalau kita mau melibatkan Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, ayo. Jadi pergunakanlah waktu itu sungguh-sungguh dengan baik. Kita lanjut ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa. Kalau Anda membaca ayat ini, Anda merasakan sesuatu atau Anda bilang, masa bodoh Bu Pendeta, gak ngerti. Gak ngerti. Di sini ada 7 hal kata-kata yang luar biasa baiknya. Apa itu yang terkasih? Ya. Dikatakan di ayat yang ke-6. Yang pertama, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yang kedua, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, ayat ke-7.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dan ada dua kata yang dari Tuhan. Yang luar biasa. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Dia akan mengasihaninya. Ya. Dan ia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. 7. Tahu nggak? Atau baca ya sama. Baca kayak baca lokomotif itu loh. Pendeta. Ngerasain baca Alkitab. Dipegang aja Alkitabnya nggak pernah. Ini kata-kata yang penuh kuasa yang terkasih. Pernah enggak kalau Anda membaca Alkitab, Anda merenungkannya? Apa ya yang Tuhan tadi ngomong ya? Apa artinya? Carilah Tuhan selagi ia berkenan. Berarti ada time yang dia tidak berkenan yang terkasih. Mana waktu yang tidak berkenan? Ya pada waktu kita lupa diri. Kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik. Kita menjadi orang bebal. Saya hanya mengingatkan yang terkasih. Ya, ini sudah waktunya Tuhan. Ayo, gak ada lagi kita mau sweet-sweetan. Semuanya is sweet, semuanya manis. Ya, ini summer time Bu Pendeta. Tahu nggak summer time? Waktunya apa? Anak-anak saya liburan. Keluarga saya keliling dunia. It's okay kata Tuhan. Tapi adakah kita melibatkan Tuhan juga di waktu kita liburan? Adakah kita membawa anak-anak kita yang liburan itu juga selalu bersekutu dengan Tuhan yang terkasih? Jadi ada Tuhan di situ. Di setiap langkah hidup kita ada, amin. Ya. Jadi di Yesaya 55, 6-7 ini ada 5 hal yang harus kita lakukan dan ada 2 hal yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan berbelas kasihan dan Tuhan akan mengampuni. Sungguh luar biasa, ya. Jadi akan ada transformasi, ada kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan, ya. Masih ada yang jawab, Bu Pendeta, saya tahu itu yang Bu Pendeta ngomong. Bukankah kekristenan itu sebuah proses? Yes, memang benar sebuah proses. Tapi bagaimana proses yang bagaimana yang engkau mau terima? Atau minta semuanya berkat itu jatuh dari langit plok gitu. Kita lihat baby kan. Baby itu bagaimana prosesnya? Setelah lahir, berapa bulan nanti dia bisa tengkurap. Dari tengkurap nanti bisa lagi dia merangkak. Dari merangkak nanti dia mulai bisa berdiri dan berjalan. Nah itu proses. Kekristenan juga mengalami sebuah proses kalau kita mau bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau kekristenan itu masa bodoh, tidak ada proses. Masa bodoh kan sudah dibaptis, sudah selamat. Mau apa lagi? Bukankah banyak yang berkata demikian yang terkasih, pendengar yang setia? No. Ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan lupa. Ya. Banyak hal ya yang orang-orang itu menganggap ringan. Ya. Apa yang saudara lakukan? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Banyak orang mengatakan yang penting hari Minggu Bu Pendeta. Hari Minggu saya muncul di gereja, saya aktif pelayanan, saya aktif melakukan segala sesuatu itu sudah bagus di mata Tuhan. No. Anda bisa menjadi angel pada hari Minggu, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu kita ada di bar. Tuhan berbicara apa? Kehidupanmu setiap hari, nak. Kehidupan kita setiap hari itu loh yang kita lakukan. Adakah itu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan? Atau asal-asalan? Lah pokoknya saya hari Minggu sudah ke gereja toh Bu Pendeta, kuduskanlah hari Sabat lah. Saya sudah melakukan kuduskanlah hari Sabat, saya orang kudus. Senin sampai Sabtu nggak tahu di mana. Perkataannya yang ketus-ketus melulu. Perkataannya yang kasar-kasar melulu. Ayo yang terkasih. Kekristenan tidak bisa cuma mau diambil satu penggal ya.
satu penggal. Pokoknya aku Kristen, udah dibaptis, aku selamat, satu kali selamat, aku selamat. No. Perilaku kehidupanmu, hatimu ada di mana? Makanya saya mau tanya, kekristenan kita itu sudah berapa lama dan kita itu sudah diubahkan atau belum? Belum Kristen, ngerokoknya 5 pak. Setelah Kristen, ngerokoknya 20 pak. Lah itu yang dipilih yang mana? Belum Kristen, high blood 120. Setelah Kristen, high blood 200. Lah bingung. Ada orang konseling seperti itu. Nah, berarti apa yang terkasih? Harus dicari akarnya. Akarnya itu mesti dicabut. Ada pelepasan, ada pembaharuan hidup. Ada yang mau diubahkan. Jangan yang bebal terus. Tadi kan sudah bilang, janganlah kamu hidup bebal. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Lah sekarang kehendak Allah sudah saudara dan saya lakukan apa belum? Kalau belum, ayo waktunya. Ada amin? Ya, memang gak enak khotbah ini. Tetapi ini untuk menyadarkan karena desakan waktu yang terkasih. Desakan waktu sedemikian rupa. Ya, mari kita mau lihat. Ada seorang rabi, dia berkata seperti ini. Kalau kamu datang ke sinagog, ya, atau ke gereja, mempelajari Alkitab, tetapi kamu pulang ke rumah, kamu tidak lebih baik daripada waktu kamu dulu tidak pernah ke sinagog, belum kenal Tuhan. Buat apa? Kalau kamu, para istri, pergi ke gereja hari Minggu, tetapi kehidupanmu tidak lebih baik daripada sebelumnya, kamu pulang, kamu cuma jadi perang dunia di rumah. Lah buat apa kamu pergi ke sinagog? Kata si rabi loh. Ya memang benar. Makanya menjadi orang Kristen itu dari buah-buahnya lah kita akan dilihat orang lain. Kalau dari sebelum dibaptis semuanya udah tukang marah-marah, setelah dibaptis tambah kayak preman. Bingung yang dilihat temennya, bener gak? Loh ini kok jadi gini nih, setelah dibaptis jadi kayak preman. Gitu. Kalah ini yang sedemikian hal-hal. Ayo, itu harus pembaharuan budi kita itu harus kita ubah melalui bacalah firman Tuhan. Baca kitab kehidupanmu. Ya. Ada seorang yang bernama Dr. Anthony Capolo. Dia menceritakan sebuah penelitian sosiologis 50 orang yang berusia di atas 90 tahun diberi pertanyaan. Seandainya kamu bisa mengulangi hidupmu lagi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, dan ada 3 orang yang menjawab. Ya, dan ini 3 hal ini mendominasi daripada pertanyaan tadi. Yang pertama, ya, saya akan lebih banyak merenung karena umurnya semakin tambah lanjut. Ya. Yang kedua, saya akan lebih banyak mengambil risiko kalau berbuat sesuatu. Jadi dia semakin mau berbuat sesuatu menjadi berkat. Ya. Dan ketiga, dikatakan saya akan lebih mau hidup terbuka. Ya, dia lebih mau terbuka menghayati semua masalah apa yang terjadi. Kalau dulu ada masalah lari. Sekarang dia mau menghayati. Dia mau menerima semuanya hal itu. Sedemikian rupa. Ya, bagus yang terkasih 3 jawaban tadi. Sayangnya waktu sudah tidak akan bisa kembali. Sulit. Ya, oleh karena itu kita belajar pada siang hari ini yang terkasih. Ya, sedemikian rupa pesan ini juga diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sudah diulangi lagi oleh Rasul Paulus, camkanlah kalau Anda mendengar firman Tuhan
pada hari ini seperti itu. Keep it. Ya, terima dan lakukanlah supaya hidupmu berbuah-buah dengan baik. Ya, tidak ada cara lain menggunakan waktu dengan benar selain mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Oh, setiap hari libur Bu Pendeta, 20 jam main game. My freedom. Hak saya dong. Saya mau main game atau saya mau tidur atau saya mau apapun kan hak saya. Kata Tuhan, suka-suka lu lah, Tuhan gak pernah mau maksa. Tetapi kalau Anda sebagai anak Tuhan yang memiliki kitab kehidupan, engkau akan membangun kehidupanmu dengan benar. Karena dengan engkau membangun kehidupan itu dengan benar, berkatmu engkau akan nikmati dan orang lain di sekelilingmu juga akan menikmati berkat yang engkau peroleh tersebut. Tetapi kalau kita amburadul, kita menjadi orang bebal, don't care pastor. Tuhan juga don't care. Suka-sukamu one day berhadapan muka dengan Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita sudah belajar ya yang terkasih. Ya, apa yang desakan waktu yang sedemikian rupa itu. Ya, ayo sebelum kita akan tutup, kita mau baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa. Ayo, kita ini sebagai anak-anak Tuhan hidupnya berbeda-beda. Ada yang masih umur 30, ada yang masih 40, ada yang sudah 60, ada yang sudah 80. Nah, pensil kita ini tinggal seberapa? Kalau ada yang masih panjang, ada yang tinggal sependek apapun. Loh, sedemikian rupa. Tuhan bilang, sisa yang waktumu nak. Waktu yang sisa itu, jangan untuk nuruti keinginanmu. Yang keinginannya untuk bisa melupakan semua masalah. Dengan minum-minuman keras, ngedrak, ngegame. Lupa. Nggak mau stres. Ya, nggak mau mikirkan apa-apa. Nabi di sini firman Tuhan kitab kehidupanmu ngomong. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginanmu nak. Keinginan daging. Tetapi menurut kehendak Allah. Lah saya nggak ngerti Bu Pendeta kehendak Allah tuh yang mana. Lah kamu kan punya kitab kehidupan. Kitab kehidupanmu tuh dibaca. Bila perlu taruh itu 10 perintah Allah. Pasang di kamarmu. Semua tahu nggak 10 perintah Allah? Mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Lah bingung kan. Ya ayo yang terkasih. Sebelum terlambat. Belum terlambat, jangan tunggu hari esok. Tapi bertindaklah mulai saat ini engkau mendengar firman ini. Pergunakanlah waktu yang sisa. Jangan menurut dagingmu. Ya. Kalau dagingnya nurut tukang gosip terus gak berhenti-berhenti kilometer-kilometer. Tapi hiduplah menurut kehendak Allah. Perkatakanlah kitab Taurat, kitab firman Tuhan. Ada amin yang terkasih? Hari ini kita sudah belajar tentang desakan waktu. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah mempergunakan waktu di dalam kehidupan ini dengan baik? Apakah Anda sudah melakukan waktumu dengan baik? Sebagai orang yang percaya, bagaimana Anda dan saya mempergunakan waktu itu dengan baik? Nah, ini pertanyaannya ya, sedemikian rupa. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ada yang ngerti nggak? Ayo. Apabila semuanya itu mulai terjadi, tanda-tanda zaman. Kalau Anda sudah melihat orang pada ketakutan semua. Ya, firmannya. Bangkit, angkatlah mukamu ke atas. Angkatlah kepada Tuhan. Karena hari penyelamatan itu sudah dekat. Itu artinya yang terkasih. Ya, jadi apabila semuanya, karena banyak orang gak ngerti semuanya apa. Bu Pendeta saya gak ngerti semuanya apa.
Dan ini berbicara tentang keadaan tanda-tanda zaman. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Anda tahu kan semuanya mulai terjadi dulu kan berapa tahun yang lalu masih dunia aman. Dunia aman sebelum ada kebakaran yang besar-besaran. Sebelum ada flooding yang itu maybe ada di tahun 2000 atau yang gimana. Ya, atau COVID juga. Nah, itu sudah sign yang terkasih. Ada sign. Bangkit orang pada ketakutan waktu COVID. Semua takut. Tetapi Tuhan berbicara melalui kitab kehidupannya. Bangkitlah nak. Angkatlah mukamu. Angkat kemana? Angkatlah kepada Tuhan. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Kalau kita mau diselamatkan. Kalau nggak mau, terserah orangnya. Ya, mari yang terkasih. Kalau Anda sudah mendengarkan firman ini, ayat-ayat tadi yang sudah tertulis, baca lagi di rumah. Atau nanti kalau sudah direcord, Anda bisa mendengar lagi. Anda camkan, pelajari, hayati. Supaya keselamatan daripada Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau ajarkan Tuhan. Bahwa firman akan desakan waktu. Memang benar-benar ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap pendengar dan jemaat ini. Memiliki hikmat. Memiliki Tuhan. Hati. Yang mau terus melekat dan mungkin lebih melekat lagi kepada Engkau. Karena tanda-tanda di sekeliling kami. Itu sungguh Tuhan. Membawa kepada satu titik mereka mengalami ketakutan. Kami mau Bapak belajar lebih dan lebih lagi Tuhan. Memfokuskan diri kami. Untuk mengerti apa yang Engkau firmankan. Untuk mengerti apa yang akan terjadi Tuhan. Di hari-hari ke depan ini Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Tetap ada perlindungan Tuhan. Tetap ada keselamatan yang daripada Engkau. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa secara khusus. Biarlah firman ini boleh menjamah setiap para pendengar. Dimanapun mereka berada. Pikiran mereka boleh diubahkan. Hati mereka juga digerakkan. Untuk mereka mulai mawas diri. Dan melakukan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang kekurangan kesehatan. Bagi mereka yang kekurangan finansial. Yang tidak ada pekerjaan. Bapa biarlah mereka tetap berseru kepada Engkau. Dengan memiliki iman yang teguh. Bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup memberikan kesehatan pemulihan yang sempurna. Dan juga bagi mereka yang mengalami hubungan relationship Tuhan. Kehilangan kasih, kehilangan damai, sejahtera, sukacita di tengah keluarga. Ataupun dimanapun. Tuhan tolong. Engkau memberikan firman-Mu ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua baik pendengar yang setia maupun jemaat yang Engkau kasih. Biarlah firman ini termeterai di dalam hati setiap kami. Membawa satu perubahan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang bebal. Kami tidak mau hanya menikmati keinginan hidup kami di dunia ini. Karena pada waktunya Engkau akan datang untuk menjemput setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk sabda-Mu. Bahwa dengan desakan waktu ini. Kami semua lebih mawas diri. Dan melakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan sudah menerima firman Tuhan ini mengatakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu semua pendengar yang terkasih, pergunakanlah waktumu yang ada saat ini. Jangan sia-siakan lagi waktu yang ada. Amin. Terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara setiap hari. Pasti akan berbuah-buah dengan luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.